Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah pagi ini kita dipertemukan lagi oleh Allah untuk mengikuti pengajian rutin kita yang insya Allah pagi ini kita mulai bahas Nasoihul Ibad ya. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita sapa-sapa dulu. Alhamdulillah sudah menyapa hadir. Siapa dia? Pak Rofi. Masya Allah. Gimana Pak Rofi? Sehat? Masya Allah. Assalamualaikum Yai. Mohon maaf lahir dan batin. Amin. Taqabbalallahu minna Pak Rofi. Ya, mudah-mudahan sama-sama saling memaafkan. Begitu Pak Rofi. Kemudian SKC Kancil. Oke, Pak Rudi juga sudah hadir. Alhamdulillah. Pak Azman juga sudah hadir. Alhamdulillah. Gimana Pak Azman? Sehat Pak Azman? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat selalu Pak Azman ya. SKC Kancil juga sudah hadir juga. Pak Rofi alhamdulillah sehat Yai. Moga Yai juga sehat selalu. Amin. Pido anak. Pak Rofi sehat selalu ya Pak ya. SKC Kancil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. SKC Kancil ya. Masya Allah. Sehat selalu ya. Mudah-mudahan sehat selalu dan istiqomah mengikuti pengajian ini. Masya Allah. Kemudian siapa lagi nih? Pak Sawal ini, Pak Sawal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Sawal, gimana Pak Sawal? Sehat selalu Pak Sawal ya. Mudah-mudahan Pak Sawal istiqomah mengikuti pengajian ini. Begitu Pak Sawal. SKC Kancil, amin. Amin kembali ya. SKC Kancil, Masya Allah. Hari ini kita bahas Nasoihul Ibad ya. Makalah yang ketiga dari bab ke-9 kalau tidak salah. Bab ke-9 ya. Kemudian Mas Salman Al-Farisi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uti Janiwa gitu ya. Janiwa. Terima kasih. Warna-warni juga hadir. Masya Allah. Gimana nih warna-warni? Sehat selalu. Masya Allah. Cep Kiki juga tadi sudah kelihatan. Gimana Cep? Sehat? Warna-warni sehat selalu. Masya Allah. Kangen banget ini. Nggak pernah kelihatan nih. Sepertinya sibuk banget. Sehat guru, izin gabung, mangga. Alhamdulillah sehat, warna-warni. Pak Haji Jarkasih ya, mudah-mudahan sehat selalu. Lama ini nggak pernah muncul. Mudah-mudahan sehat selalu ya warna-warni ya. Cep Kiki alhamdulillah, Kang Ustadz Samulihna alhamdulillah. Kemudian Pak Surya juga hadir nih, Pak Surya RT 28 BIP, alhamdulillah. Sehat selalu Pak Surya ya, lama nih nggak ngaji-ngaji. Kemudian Kang Dedi Rustandi juga sudah hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian siapa nih? Assalamualaikum Pak Guru, izin gabung. Aduh, siapa tadi ya? Ternyata Bu Wiwin juga sudah hadir. Assalamualaikum Bu Wiwin, sehat selalu. Tasik hadir. Warna-warni izin gabung, nyate. Masya Allah. Siap. Kapan nih warna-warni? Masya Allah. Tunggu info dari Sang Dermawan kita. Assalamualaikum Ustadz. Derek Ngawas. Siapa tadi ya? Pak Supri juga hadir. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kemudian Mbak Sri Sulastri. Terima kasih Mbak Sri Sulastri. Nah ini beliau Pak Haji Mamat. Masya Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu lana. Amin. Ya, tuh apa namanya Pak Haji Jarkasih. Nah, sudah ketemu tuh sama Pak Haji. Monggo dialog. Time Iswar juga sudah hadir. Assalamualaikum Ustaz. Tabarakallah. Izin melipir ya. Oke. Kemudian Mbak Sri Sulastri. Terima kasih Mbak Sri. Semoga barokah rizkinya. Sehat Mbak Sri. Mbak Sri dari mana nih Mbak Sri? Mudah-mudahan istiqomah ya Mbak Sri. Kemudian siapa lagi nih? Pak Hamid 60, beliau hadir. Assalamualaikum Pak Yai, jempol sehat, mohon bergabung. Siap, Pak Hamid 60 ya, beliau nih istiqomah. Mbak Sri, alhamdulillah Pak Yai, alhamdulillah Pak, saya dari Sukabumi. Oh Mbak Sri, Teh Sri berarti ya. Oke Teteh sudah bisa hadir dari Sukabumi, mudah-mudahan istiqomah. Kang Akung juga sudah hadir. Assalamualaikum Kang Akung ya. Pak Hadi Waluyo juga sudah hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Pak Hadi? Sehat selalu ya. Kang Akung sehat selalu Kang. Mana nih Kang Dendo Kang? Belum kelihatan ya. Ya mudah-mudahan bisa hadir. Mbak Sri, oke amin ya robbal alamin. Ya saya panggilnya Mbak Sri aja ya. Masya Allah. Apa Teteh ya? Teteh ya. Sukabumi itu Teteh. Oke sehat selalu ya Teh ya. Oke, kita sebentar lagi kita mulai. Pak Haji Muhammad, insya Allah Pak Haji Jarkasih tanggal 19, apa ini? Tanggal berapa tadi Pak Haji? 29 ya. Apa tanggal 19? Tanggal 19 ya. Coba ulang lagi Pak Haji, kelewat Pak Haji. Assalamualaikum Kang Akung, alhamdulillah sehat Ustadz. Pak Sabarsa, oke, gimana Pak Sabarsa? Assalamualaikum, yaiku, waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Edi Mustafa juga sudah hadir. Assalamualaikum, assalamualaikum ya. Derek ngawas ya, Pak Edi Mustafa ya, sehat selalu. Pak Diwaluyo, sehat yai, seger buger, masya Allah. Kang Dendo, assalamualaikum yai. Pak Haji Muhammad tanggal 19 mau mancing, masya Allah. Siap, siap. Subhanallah, tanggal 19 ya. Hari apa tuh tanggal 19? Sabtu ya, kalau tidak salah. Kemudian siapa nih? Siapa ini? Nah ini Bu Irma, Mbak Irma. Oke, Mbak Irma. Mbak Irma juga sudah hadir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke ya. Sudah jam 7:13, 2 menit lagi ya. Mbak Ella Badri juga sudah hadir. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Gimana Mbak Ella? Pak Rifki Al-Ghazali. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat. Oke, kemudian Mbak Irma tadi, Mbak Irma Adam. Kemudian Mas Pia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kang Akung. Ustadz bahas Nasiul Ibad. Ya hari ini betul ya Nasiul Ibad ya. Kemarin ada yang kelewat ya. Kemarin saya nggak jadi live. Ki Hamid nyimak Ustadz. Siap. Ki Hamid sehat selalu Ki Hamid. Oke sudah 1 menit lagi ya. 1 menit lagi ya. Kita bahas-bahas. Kita sapa-sapa. Masya Allah. Kok ngomongnya belepotan. Bu Mimi juga sudah hadir. Alhamdulillah. Pak Rifki Al-Ghazali. Beberapa hari yang lalu libur ya Ustadz. Betul. Iya. Libur. Pak Amiruddin KDR. Mohon maaf lahir dan batin. Sami-sami. Wong rantau. Oke. Ikut nyimak Ustadz, siap. SKC Kancil, oke terima kasih. Mbak Malia juga sudah hadir. Sajadah terbang. Masya Allah Bu Mimi. Oke terima kasih nih Bu Mimi. Mudah-mudahan sehat selalu ya Bu ya. Istiqomah nih Bu Mimi. Mbak Malia terima kasih membagikan live-nya. Fahru
Ini kitabnya Nasoihul Ibad. Kang Akung, terima kasih Kang Akung. Semoga barokah. Yuk kita mulai ya. Sudah jam 7:15. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mas Fahru, halamannya beda-beda Mas. Kita ambil makolahnya aja ya, makolah ketiga, babnya ke-9. Insya Allah ketemu. Ya. Yang ini ya. Nah, kita coba yang ini. Oke, saya gedein dikit. Nah, biar jelas. Kang Fahru ya. Oke. Mbak Sri Sulastri menyukai live-nya. Yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Mimi amin. Hatur nuhun Pak Ustadz. Semoga sehat selalu juga Pak Ustadznya. Siap. Amin. Terima kasih. Mas Fahru siap. Mas Fahru gitu ya. Nah ini dia beliau. Pak Ustadz Ahmad Azhari. Sehat selalu Ustadz ya. Azhari izin numpang ngaji lagi Pak Ustadz. Siap. Mudah-mudahan istiqomah dan barokah. Oke. Udah ya, siap ya. Jadi makolahnya ketiga, babnya ke-9 kalau tidak salah ya. Oke Ustadz Azhari, amin. Bismillahirrahmanirrahim wal maqalatus salisatu. Nah ini dibacanya al maqalatus salisatu. Qala Umaru radhiyallahu anhu. Nah ini qala fi'il madi, Umaru fa'il yang dirofakkan dengan doma. Nah ini Pak Mumu apa Bu Mumu nih? Assalamualaikum, izin ngaji. Oke Pak Mumu ya, mudah-mudahan ya istiqomah. Kemudian user 226 ujungnya, kitabnya Nasoihul Ibad begitu. Ya. Oke, Fasharib Abdul Hamid, mudah-mudahan istiqomah ya. Pak Ayi Nurdin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Oke, kita mulai. Jadi kolaknya fi'il madi Umaru fa'il yang dirofakkan dengan domah radhiyallahu anhu, kalimat iktirodiyah ya. Bang Beni 30, Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya, Bang Beni, mudah-mudahan istiqomah ya Bang Beni ya. Nah ini Pak Munif juga hadir. Assalamualaikum, hadir Ustadz. Alhamdulillah Pak Munif, mudah-mudahan sehat selalu Pak Munif ya. Oke Bu Sri Bu Sri Teh Sri ya. Pak Jufri 66, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Kirana, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Oke Teh Sri, kita mulai ya. Nah, ini kita belajar agak ke dalam nih, mengenal tentang makhluk gaib. Masya Allah, ciri orang yang bertakwa itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah itu, ya. Makanya Quran itu disebut petunjuk ya. Nah, kita lihat syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnas. Jadi ayat ini menjelaskan ya bahwa Quran itu turun di bulan Ramadan. Kemudian hudan di situ. Hudan di situ kedudukannya sebagai hal ya. Jadi penjelas keadaan, hudan linnas, bahwa Quran itu adalah petunjuk bagi manusia. Pak Ratno, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Tapi pertanyaannya, apakah semua manusia mendapat petunjuk Quran? Nah itu pertanyaannya ya. Makanya di ayat lain disebut zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Nah, hudan pada ayat 2 di surat Al-Baqarah itu sebagai khobar
Itu beda dengan yang tadi. Ya, kalau tadi sebagai hal, nah ini sebagai khobar, jadi penjelas pokok kalimat. Jadi Quran itu adalah hudan, boleh diartikan adalah ya, karena dia sebagai khobar, adalah petunjuk lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Nah itu. Jadi Quran itu petunjuk untuk semua manusia. Tapi tidak semua manusia mendapat petunjuk Al-Quran. Ya, makanya di situ dalam tafsirnya itu hadian, itu ya. Jadi yang mampu memberikan petunjuk kepada manusia, tapi tidak semua manusia mendapat petunjuk Quran. Karena Quran sendiri menjelaskan hudal lil muttaqin, bahwa Quran itu adalah petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, siapa orang yang bertakwa di situ? Di dalam surat Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, jadi sesungguhnya orang yang bertakwa itu dia percaya kepada hal yang gaib. Nah, kali ini kita akan coba ya membahas tentang hal gaib. Begitu ya. Mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah untuk menjadi orang yang bertakwa. Nah, begitu. Inna zurriyata. Ini dibacanya adalah inna zurriyata. Ini ro-nya pakai tasdid, iya-nya juga pakai tasdid. Ya. Pak Ayi Nurdin, Masya Allah, tabarakallah. Amin. Masya Allah. Pak Ayi, sehat selalu Pak Ayi. Jadi inna zurriyata. Innanya huruf nasab dan taukid. Zurriyata isim inna yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof. Asyaiton. Nah, di sini dibaca asyaitoni mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Nah, begitu ya. Pak Muhammad Solehudin. Oke. Assalamualaikum. Selamat pagi Ustadz. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Siap. Amin ya. Sama-sama ya Pak ya. Mudah-mudahan kita saling dimaafkan. Gitu. Jadi innanya huruf nasab dan taukid, zurriyata isim inna yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof, asyaitoni mudhof ile yang dijerkan dengan kasroh. Ya. Maka pokok kalimatnya adalah zurriyata syaitoni. Sesungguhnya anak keturunan setan itu. Boleh begitu ya. Atau boleh juga diartikan keluarga setan. Masya Allah. Nah, itu Kang Akung. Siap dengerinnya nih Kang Dendo. Inna zurriyata syaitoni. Sesungguhnya zuriyah setan itu. Nah begitu ya. Sesungguhnya keturunan setan itu. Sesungguhnya keluarga setan itu. Tak begitu. Kang Akung siap. Mbak Uti Tanaya, alhamdulillah nih beliau hadir. Assalamualaikum Yai, mohon maaf sudah lama nggak ngaji, qadarullah baru sembuh. Oh Masya Allah. Mbak Uti Tanaya ternyata sakit. Ya alhamdulillah sekarang sudah sembuh Mbak Uti ya. Saya doakan mudah-mudahan Mbak Uti selalu sehat. Begitu Mbak Uti, Masya Allah. Sekarang sehat ya Mbak Uti ya. Kang Akung siap gerak. Itu Kang Akung, hari ini kita belajar tentang keturunan setan. Masya Allah. Ya Allah. Ya. Cep Kiki amin. Jadi sesungguhnya keluarga setan itu, sesungguhnya keturunan setan itu, boleh begitu ya diartikannya ya. Nah di sini di dalam tafsirnya yang dimaksud zuriyah di sini adalah ai. Nah makanya di sini dibacanya badal dari lafad zuriyah. Begitu. Maka dibacanya nasab aulada. Dibaca aulada badal dari zurriyata wa huwa mudhof. Iblisa mudhof ilaih yang dijerkan dengan fathah karena isim ghairu munsorif. Begitu ya. Ini siapa nih? No 124. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. No-nya apa nih nomor ya? Mbak Kalista juga hadir alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Mbak Kalista ya, kemarin juga hadir alhamdulillah ya. Kemarinnya
Abah Hoji juga sudah hadir. Assalamualaikum. Ketinggalan. Nah, siap Bah. Sehat selalu Bah Hoji ya. Masya Allah. Pak Supri juga sudah hadir Bah Hoji. Pak Haji Mamat juga sudah hadir. Sudah ngajak tanggal 19 untuk mancing Bah. Oke Teh. Teh Sri. Oke Mbak. Pak Jolodong juga sudah hadir. Pak Rifki Al-Ghazali. Kalau I-nya itu huruf apa Ustadz? I ini huruf tafsir. Ya. Oke ya. Kemudian R.A. Wazir juga hadir. Kemudian Mbak Aziza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Mbak Aziza mudah-mudahan sehat selalu dan istiqomah ya Mbak ya. Jadi I ini adalah huruf tafsiriyah. Pak Sokip Semarang hadir. Gimana Pak Sokip? Lama nih nggak ketemu nih Pak Sokip. Masya Allah. Sehat selalu Pak Sokip. Mbak Aziza amin. Pak Muhammad Solehuddin. Maaf Ustadz. Udah lama nggak ngaji bareng lagi. Biar datang pulang ke Malaysia. Masya Allah. Pak Muhammad Solehuddin. Nawari ya. Nawari ya. Masya Allah. Maaf Ustadz. Udah lama nggak ngaji bareng lagi ya. Biar datang pulang ke Malaysia. Masya Allah. Sehat selalu ya Pak Muhammad Solehuddin. Oke, Pak Sokip. Sehat Pak Yai. Alhamdulillah. Kemudian Mas Pia. Doakan saya Ustadz supaya dimudahkan dalam menuntut ilmu atas nama Muhammad Amin. Oh iya Pak Muhammad Amin ya. Mudah-mudahan saya doakan Pak Muhammad Amin bisa istiqomah dan dimudahkan untuk memahaminya. Begitu. Pak Jolodong. Assalamualaikum Yai. Sehat selalu. Berkah Mbah. Masya Allah. Kemudian Mas Adit. Mas Adit Korni. Ustadz. Aduh kelewat. Cep Kiki amin. ABDSS. Sidoarjo hadir Yai. Masya Allah nih. ABD baru kelihatan lagi nih. ABD kemana aja nih. Masya Allah. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Oke lanjut ya. Jadi I-nya ini adalah huruf tafsiriyah. Aulada ini adalah badal dari zuriyata. Jadi yang dimaksud zuriyah di sini adalah aulada. Aulada itu bentuk jama dari waladun. Kalau waladun satu anak. Tapi kalau aulada anak-anak. Nah, gitu. Kang Akung, Kang Dendo masih kampung apa sudah di Bekasi? Masih di kampung apa sudah di Bekasi? Itu ditanyakan tuh Kang Dendo. Mbak Ella maaf ini ngaji kitab apa? Kitabnya Nasoihul Ibad. Mas Adit, Ustadz menjahit kain kafan pakai, aduh kelewat lagi. Benang biasa boleh nggak? Aduh menjahit kain kafan ya. Kalau kain kafan dijahit enggak sih? Oke. Mas Walid ya, no 124 itu Mas Walid. Oh ya Mas Walid, mudah-mudahan istiqomah Mas Walid ya. Oke Mbak Sri, Pak Subagio, waalaikumsalam. Oh Pak Bagio hadir nih, mana nih Pak Bagio nih, Masya Allah. Sehat Pak Bagio. Kemudian Bu Tati Hartati sudah menyapa juga ya. Kemudian Ainurdin, oke. Kemudian Bu Ratu, Bu Ratu hadir. Alhamdulillah Bu Ratu, sehat selalu ya Bu Ratu ya. Lanjut ya. Jadi aulada iblisa. Nah, jadi yang dimaksud adalah inna dzurriyyata syaitoni itu adalah anak-anak iblis. Pak Subagio, alhamdulillah. Pak Siwodono, nih lama nih Pak Siwodono, kemana aja nih Pak Siwodono, mudah-mudahan sehat selalu ya. Oke Pak Walid. Oh, lagi viral Ustadz. Oh, yang itu. Ya. Jadi aulada iblisa. Jadi yang dimaksud adalah anak-anak iblis. Nah, ini dibaca ismuhu. Begitu ya. Nah, ini dibaca ismuhu itu adalah mubtada. Ismu mubtada yang dirofakkan dengan doma wa huwa mudhof. Hu-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Jadi namanya adalah, nah begitu ya. Nah maka depannya dibaca khobar. Azazilu. Nah ini dibacanya khobar. Azazilu. Nah jadi anak-anak iblis itu namanya adalah Azazil. Nah begitu. Mas Darwin terima kasih, semoga barokah.
Gitu ya. Pak Siwodono, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Haji Muhammad, dibaca iblisi. Tidak Pak Haji. Ini dibacanya iblisa. Karena isim goiru munsorib. Isim yang tidak menerima tanwin. Jadi kalau isim yang tidak menerima tanwin itu, kalau ngejer, maka tanda jernya itu fathah. Gitu Pak Haji. Sama kayak adama. Di Quran itu hanya ada adama dan adamu, tidak ada adami, kecuali pakai iya, ya. Itu. Terima kasih Bu Mimi, Pak Siwodono, terima kasih, semoga barokah. Mas Yanto, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Mas Yanto? Masya Allah, nih Mas Yanto baru kelihatan. Saya selalu Mas Yanto ya. Oke, oke, lanjut ya. Jadi anak-anak iblis itu ismuhu, namanya adalah Azazilu, Azazil. Pak Yayat Hidayat, Assalamualaikum, mantap. Waalaikumsalam Pak Yayat, mudah-mudahan istiqomah. Hizkilti, isim azam, isim azam. Abah Hoji, sehat Kang Haji? Oh ini Kang Haji, ini Pak Haji Mamat sang dermawan kita disapa sama Bah Haji. Mbak Oji. Masya Allah. Oke, Mas Darwin. Azila, aduh kelewat. Mas Yayat. Amin, pakai alfiahnya pangersa. Sedikit-sedikit ya. Jadi, ini adalah yang dimaksud dengan zuriyah setan itu adalah aulada iblisa. Jadi, anak-anak iblis. Nah, anak-anak iblis itu ismuhu azizun. Namanya adalah azizun, azazilu. Maaf, Masya Allah. Salah ya. Azazilu. Nggak pakai tanwin ya. Oke. Pak Haji Muhammad, alhamdulillah sehat. Oke. Apa nih Mas Darwin? Tidak boleh Kak Ustadz. Apa nih Mas Darwin? Orang baik dibalas baik. Masya Allah. Ada kayak cara mengetahui itu jadi mubtada karena itu tidak dikomai. Ya, bisa ketahuan. Ini kalimatnya selesai, maka ini kalimat baru. Ya. Jadi anak-anak iblis. Jadi sesungguhnya anak-anak iblis itu, nah begitu, adalah ismuhu azazilu. Nah ini, jadi ismunya mubtada, dibaca rofa ya. Itu dibaca rofa. Ya. Wa huwa mudhof, hu-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Azazilu ini khobar. Ya, khobar dari ismu. Jadi anak-anak iblis itu ismuhu, namanya adalah Azazil. Nah, ini baru dibaca tis'atun. Nah, ini khobar ya, khobar dari ini khobar inna. Jadi inna dzurriyyatas syaitoni. Nah, ini kan yang dalam kurung ini adalah matannya. Kalau yang di luar kurung ini tafsirnya, begitu ya. Jadi sesungguhnya dzurriyah setan itu, sesungguhnya anak-anak setan itu, jadi dzurriyah itu apa sih yang dimaksud? Aulada iblisa. Nah, ismuhu azazilu. Nah, jadi yang dimaksud adalah anak-anak iblis. Nah, namanya adalah Azazil. Nah, maka dibaca tis'atun, adalah ada 9. Maksudnya gitu. Ya. Jadi anak-anak iblis itu ada 9. Namanya apa Kang Akung? Azazil gitu ya Kang Akung ya. Jadi namanya Azazil. Dan itu jumlahnya ada 9. Masya Allah. Nah ini berarti kita sedang diajarkan untuk beriman kepada yang ghaib. Ya. Ingat, orang yang bertakwa itu alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, jadi kalau kita menjadi orang yang bertakwa itu, dia beriman kepada yang ghaib. Nah, ini kita lagi cerita hal yang ghaib. Ya. Nah, berapa jumlahnya? 9. Nah, baru di sini mulai dirinci. Ya. Berarti ini dibaca badal. Ya. Jadi bacanya adalah
zalitunu. Begitu ya. Nah, ini dibaca badal. Jadi zalitunu. Kenapa dibaca zalitunu rofa? Karena mubdal minhunya adalah rofa. Mana mubdal minhunya? Tis'atun. Nah gitu ya. Jadi ada 9. Apa bentuknya yang 9 itu? Apa saja boleh begitu. Zalitunu. Jadi yang pertama namanya zalitun. Itu Kang Akung. Kemudian yang keduanya adalah wawasinun. Gitu ya. Wawasinun. Gitu. Jadi yang keduanya adalah wawasinun. Tapi di sini ada 2 model ya. Ada juga yang bacanya wawasinu nggak pakai tanwin ya. Kalau nggak pakai tanwin berarti ghairu munsharif. Gitu. Ya, jadi ada 2 versi itu. Dulu waktu belajar itu ada yang bacanya dengan tanwin, ada juga tidak pakai tanwin. Begitu ya. Jadi kalau pakai tanwin berarti isim yang biasa. Tapi kalau pakai tanwin, kalau tidak pakai tanwin isim ghairu munsharif. Jadi wawasinun ya. Gitu. Oke. Saya ambil yang tidak pakai tanwin ya. Oke, salah satu aja. Jadi kalau pakai tanwin boleh, yang penting tahu alasannya. Ya. Karena kalau lihat dari iblis, dia ghairu munsharif. Ya, jadi dia tidak pakai tanwin. Jadi wawasinu. Ya, kemudian wawonya atop, wasinu ma'tuf, dari ma'tuf alaihnya zalitunu. Nah, begitu ya. Nah, kemudian ini wawonya masih atop juga. Gitu. Maka depannya dibaca ma'tuf. Ya, dari ma'tuf alaihnya kalimat sebelumnya. Begitu ya. Oke, jadi ini bacanya adalah walakusu. Walakusu. Jadi ini namanya lakus. Wayuqalu. Nah, ada juga yang berpendapat, ini wayuqalu itu biasa diartikan, ada yang berpendapat begitu ya. Yuqalu ini bentuk fi'il mudhari majhul. Ya, ini bentuk mudhari majhul. Maka depannya dibaca naibul fa'il. Nah, ada juga yang bacanya lakisu. Nah, kalau ini kan lakusu. Wayuqalu, dan dikatakan. Nah, ini berarti maksudnya ada pendapat lain begitu ya. Jadi ada pendapat lain yang bacanya lakisu. Zidan, kenapa tidak walikusu? Walikusu ya. Nah, ya dulu emang waktu belajar seperti itu disebutnya. Ya. Jadi lakusu, ada juga yang menyebutnya lakisu. Begitu. Ya. Oke, ini nama anak-anak iblis. Begitu ya. Kang Aku mau dihafalin nggak Kang Aku? Masya Allah. Sajadah terbang itu nama-nama setan ya Ustadz. Betul. Jadi kalau misalkan nih, misalnya, kalau kita tahu jadi jelas ya. Jadi misalkan ada seseorang di antara kita gitu ya, datang ke seseorang dengan ada keluhan gitu. Dengan ada keluhan. Nah, kemudian seseorang itu dianggap tua oleh dirinya. Sehingga wejangan-wejangannya itu diterima. Nasihatnya juga diterima. Nah, karena dengan kesusahan yang sedang dialaminya, akhirnya dia minta sesuatu. Misalnya minta wiridan. Begitu ya. Begitu Cap Kiki. Cap Kiki dihafal boleh Kang Ustadz. Ya, kalau bisa kita sekedar tahu ya. Nah, lalu seseorang itu yang dianggap tua oleh kita, lalu disuruh kita mengamalkan sesuatu. Nah, ternyata
Amalannya itu adalah bacaan-bacaan seperti ini. Misalkan, ya lazitunu, ya wasinu, gitu. Kemudian, ya lakusu. Nah, amalan-amalan itu diwiridkan. Nah, itu kita jadi tahu, oh ternyata ini nama-nama anak-anak iblis gitu. Kenapa aku sebut? Nah, itu gunanya. Mbah Oji, Pak Supri ya. Masya Allah. Teh Mimi juga hadir ternyata, Mas. Penyembah setan. Nah, itu. Jadi kita tahu. Oh, kalau begitu jangan kita amalkan. Yang dipanggil adalah nama-nama anak iblis tuh. Itu gunanya, Pak. Ibu ya. Nah, gitu Bu Irma ya, insya Allah. Itulah Mbak Uti Tanaya, Bu Wiwin ya. Awas jangan salah Bu Wiwin. Tak hartos kata Cep Kiki. Saya dulu pernah ketemu seseorang ya. Ini jadi cerita ya. Mudah-mudahan menjadi iktibar gitu. Saya ketemu dengan seseorang. Nah, ini cerita aja ya, cerita aja. Tapi mudah-mudahan menjadi iktibar, Kang Akung. Muna Diakhira juga ternyata hadir. Alhamdulillah. Gimana Bu Hajah Hani? Sehat selalu ya. Bu Hajah Is kemana nih? Umu Isan lama nih nggak pernah jumpa. Kayaknya sibuk terus ya. Bu Haji Hani, sehat selalu ya Bu Haji ya. Nah, ini cerita ya, cerita nyata ini. Masya Allah. Ini cerita nyata. Suatu ketika saya dipertemukan dengan seseorang yang tasbihnya panjang, Kang Aku. Jadi tasbihnya itu panjang sekali Pak Haji Mamat. Panjang banget itu tasbih itu. Ya, kita tahu ya bahwa Abu Hurairah juga tasbihnya panjang ya. Nah, saya ternyata ngobrol-ngobrol ketemu dengan santrinya beliau. Santrinya beliau itu mengatakan bahwa orang ini atau kiainya ini bisa berubah menjadi 7 rupa. Begitu Kang Akung. Jadi dia bisa menjadi 7 gitu kan. Nah, akhirnya saya tertarik ya. Kalau saya bisa jadi 7 kayaknya enak loh gitu. Begitu Kang. Nah, akhirnya saya datangilah pondoknya gitu ya. Pengersa ngerti bahasa Arab dan punya ilmu kalau kita bisa kesasar. Nah itu dia. Nah akhirnya gini. Begitu saya ketemu di pondoknya, ternyata pondoknya itu sepi ya. Lagi direhab. Dan saya ketemu beberapa santrinya dan saya lihat santrinya tidak seperti kebanyakan santri yang saya lihat ya. Nah, akhirnya saya masuklah ke sebuah ruangan beliau. Kemudian saya ngomong sesuai dengan keinginannya ya. Saya pengen bisa berubah menjadi 7. Masya Allah. Haji Muhammad jangan ketawa ya Pak Haji ya. Gitu. Nah, akhirnya gini Cep Kiki ya, Bu Wiwin ya, dengerin ya. Kang Dendo serius ya, siap. Bener ini, Kang. Saya pengen bisa menjadi 7. Coba bayangkan dalam hati saya kalau saya bisa jadi 7, saya bisa ceramah di sini, nanti ceramah di tempat lain dan lain sebagainya. Bayangan saya seperti itu ya. Akhirnya dikasihlah saya wiridan gitu. Gitu Bu Wiwin. Saya pikir siapa Kang Dendo. Beneran nih Kang Dendo. Nah, Bu Mimi Priuk deg-degan Masya Allah. Bisa hemat energi. Betul Teh Mimin. Akhirnya amalin tuh sama saya itu. Begitu di hari pertama saya amalin, saya tersadarkan. Muna Diakhira ini pakai emot ini. Kang Deddy Rustandi, wah luar biasa. Akhirnya saya wiridannya itu begitu saya wirid, saya pahami betul-betul. Tapi setelah kejadian, Pak Haji Mamat, wah betul Pak Haji itu bisa jadi 7. Nah, setelah saya baca, ternyata seperti saya menyebut nama-nama. Begitu. Seperti saya menyebut nama-nama ya. Akhirnya saya buka-buka kitab gitu ya. Masya Allah. Ternyata itu nama-nama iblis. Nama-nama turunan iblis. Masya Allah. Saya langsung bertaubat. Masya Allah. Saya nyebutin wirid dengan nama-nama yang nama-nama itu ternyata
Nama-nama ini itu, Masya Allah, diprank. Itu salah satu kisah nyata ya. Akhirnya baru sekali saya baca, saya menyadari gitu. Kok nama-namanya aneh gitu. Kalau wirid itu kan Quran, beberapa eh, kata gitu kan. Masuk, kok nama-nama apa ini? Nah, akhirnya saya buka-buka kitab, ketemulah dengan zuriyah iblis. Masya Allah, itu Kang Akung. Ya, itu dulu waktu saya masih muda, Kang Akung. Nah, itu akhirnya saya bertaubat ya. Masya Allah, kok saya teledor gitu ya. Itu baru satu kali karena ingin bisa menjadi 7 rupa. Nah, begitu mudah-mudahan dijadikan satu pelajaran buat kita ya. Ini makanya coba perhatikan ini nama-namanya ya. Nah, itu gunanya. Tapi Mimin, kitabnya Bapak Yai pondok tadi apa Yai? Jangan-jangan primbon. Dia tidak nyebutin kitabnya. Tidak. Dia begitu saya datang, kemudian saya mengutarakan maksudnya dulu ya waktu masih muda, masih senang senang bertapa gitu, senang melakukan amalan-amalan gitu kan. Nok Muzna ulang ceritanya ya, Masya Allah, ulang ceritanya, ya gitu Nok. Jadi saya ketemu dengan seseorang Nok Muzna, seseorang itu tasbihnya panjang, saya tertarik dengan tasbihnya, ya kok panjang gitu kan. Seperti Abu Hurairah kan tasbihnya panjang itu. Ya, akhirnya saya tertarik dan ngobrol-ngobrol sekilas, terus santrinya itu mengkultuskan gitu intinya ya, bahwa dia itu bisa berubah jadi 7. Jadi ketika dia ceramah di satu tempat, dia juga ceramah di tempat lain. Nah, saya tuh pengen begitu Nok Musna. Saya tuh pengen kok bisa gitu. Akhirnya saya cari pondoknya, kemudian ketemu. Dan saya dikasih amalan seperti itu. Ya, baru saya amalkan sekali, saya tersadarkan kok nama-nama apa ini. Nah, akhirnya saya cari tahu begitu, Nok. Ternyata di Nasoihul Ibad ada nama-nama turunan iblis. Dan ini ada 9 ya. 9 itu. Dan itu wiridnya juga 9. Masya Allah. Ya, itu akhirnya berhentilah saya dan langsung bertaubat. Begitu. Jadi baru diamali sekali ya. Mudah-mudahan tidak menjadikan hal yang buruk begitu. Itu kalau diamalin terus kayaknya datang itu Kang Dendo. Masya Allah. Ini kisah nyata ya, hati-hati ya. Nah, itu dulu waktu saya muda ya, begitu Teh Mimin. 9 dipanggil maka cloningnya jadi 9. Enggak, dia bilang jadi 7. Jadi tidak bisa menjadi lewat itu. Tapi yang dipanggil itu semua 9. Begitu. Ya, gitu ya, Masya Allah. Yuk coba kita cari tahu ya. Makanya hati-hati Bu Wiwi. Ya, jangan-jangan nanti disuruh baca kirain nama yang baik gitu kan. Nah, kayak kita kan ngamalin pengen rezekinya lancar, ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak. Nah, begitu. Nah, ini ternyata Azazil, subhanallah. Itulah gunanya kita ngaji ya. Gitu Abah Uji, selamatlah dari gombalan fisik. Masya Allah begitu. Mbak Malia perlu disimak kalau ada. Nah itu, Kang Deddy kalau lolos mah live di rumah. Betul Kang Deddy, Masya Allah live di rumah, kemudian ceramah di tempat lain itu Kang Deddy. Ah, saya itu awalnya begitu Kang. Ya, begitu. Kang Deddy nih, yai masih halal wirid, hafal wiridnya. Enggak, ini nama-namanya persis ini. Cuman ada tambahan, ya, ada tambahan panggilan iya sama ada kalimat di bawahnya. Tapi dipanggil dulu itu semua yang 9 itu. Ya, oke kita sebut dulu ya 9 apa aja ya, Masya Allah. Nah, begitu Pak. Ini satu kisah yang sangat, apa namanya, sangat
rentang dengan kekufuran, begitu. Mbak Marlin, berarti benar. Nah, ini menurut saya pengersa, ada yang ditakuti iblis, berarti ya itu ya. Makanya ayo kita kenali dia, ya, kenali dia seperti apa, begitu kan ya. Oke, baru 3 Kang, siap. Baru 3 ya, awas ya nama-namanya nih. Ini Cakshod 23, ini kitabnya Nasoihul Ibad. Ya, lanjut ya. Nah, itu Kang Dendo ya, hati-hati. Aduh, tadi sampai mana ya? Kang Akung sampai mana nih? Aduh, jadi saya langsung cerita nih, belum selesai 9 langsung cerita ya. Mbak Marlin, yang ditakuti iblis adalah istri iblis kalau ada anaknya. Sebab sama Allah iblis nggak mau nurut. Gitu ya. Oke, kita coba lagi ya. Jun dan Jin juga hadir, Pak Hadi Waluyo. Oh, apa ini Pak Hadi? Lakisu. Oh iya, Lakisu ya ini ya. Jadi ada pendapat lain yang menyebutnya atau membacanya adalah Lakisu. Nah, kemudian berikutnya ini wawonya masih atop ya. Wawonya masih atop, maka berikutnya adalah A'wanu. Nah, ini A'wanu. A'wanu, kemudian berikutnya adalah Haffafu. Wa Haffafu. Kemudian wa murrotu. Ini pakai tasdid ro-nya ya. Wa murrotu. Makanya di sini dalam keterangannya bidomil mimi. Binya huruf cer, domi majrur wa huwa mudof. Al mimi mudof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Jadi bidomil mimi. Nah gitu. Baru wawanya atop. Ya. Wawanya atop, maka dibaca watash didirroi. Nah ini bacanya maktuf alaihnya domi. Jadi watash didirroi. Jadi mimnya di doma, ro-nya di tasdid. Makanya tadi wa murrotu. Ya. Oke, kemudian nah di sini berikutnya ada sebuah kalimat ya. Dibacanya wa kunniyatu iblisa. Ini bacanya wa kunniyatu iblisa. Di sini ada mudhof ilaih ya. Kunyatu. Ini dibaca kunyatu ya. Ini wawunya istiqnab ya. Wawunya istiqnab atau juga boleh wawunya haliyah. Ya, sebab dia akan menjelaskan tentang murroh. Ini, murroh ini ya. Murrotu. Nah, begitu. Ya. Bisa dipahami ya. Jadi wakunyatu iblisa. Jadi kunyah itu artinya julukan ya. Jadi julukan iblis itu, nah ini adalah, nah gitu ya. Makanya dibaca kunyatu itu mubtada yang dirofakkan dengan doma wahwa mudof. Iblisa mudof ilaih yang dijirkan dengan fathah karena isim ghairu munsorif. Maka depannya dibaca abu, ini khobar dari kunyatu yang dirofakkan dengan wawu karena asmaul khomsah wahwa mudof. Murrotin mudof ilaih ya. Murrotin murrota maaf. Nah, mudof ilaih yang dijerkan dengan fathah karena isim ghairu munsorif. Nah, jadi abu murrota. Nah, begitu ya. Jadi iblis juga itu dikenal dengan julukan Abu Murroh. Bapaknya Murroh. Tadi kan Murroh anaknya kan. Nah ini anak iblis. Jadi iblis kadang disebut atau dijuluki adalah Abu Murroh. Nah begitu ya. Kenapa yang disebut Murroh? Gitu kan ya. Nah kadang-kadang kan kita juga penyebutan kita kadang-kadang nama anak muncul. Ya, contoh misalkan nama anaknya Alvin. Maka disebut bapaknya Alvin atau mamanya Alvin, begitu kan? Nah, itu. Nah, ternyata iblis juga itu bisa disebut atau ada julukan iblis Abu
murroh. Nah, begitu ya. Oke. Baru berapa Kang Akung? 6 ya? 6 ya? Betul nggak? Nah, berikutnya, ini wawunya masih atop juga. Ya. Kemudian depannya dibaca maktuf. Maka depannya dibaca masutu. Wa masutu. Masud. Ya. Kemudian wawunya atop juga, depannya dibaca maktuf. Dasimu. Ya. Dasimu. Nah, kemudian yang terakhir, ini wawunya atop, maka depannya dibaca walhanu. Nah ini. Jadi walhanu. Ya, selesai ya. Jadi berapa tuh? Coba kita hitung. Jadi pertama adalah semuanya ada 9 ya. Zalitun 1, kemudian wawasinu 2, walakusu 3. Ada juga yang menyebut lakisu, begitu ya. Oke, Mbak Rosyadi, terima kasih. Pak Rosyadi ya, bukan Mbak ya. Oke, terus wa'awanu 4, wahaffafu 5, wamarrotu. Ya. Murroh, bukan marroh, maaf. Wamurrotu. Ya, 6 ya. Nah, kemudian ketujuhnya masutu. Kedelapannya dasimu. Dan kesembilannya walhanu. Walhanu. Nah itu. Jadi ada 9 ya. 9 nama-nama anak iblis. Nah nanti perannya seperti apa dia. Nah kita harus tahu itu. Ya. Jadi perannya dia itu seperti apa. Dan masing-masing nama punya peran sendiri-sendiri. Nah begitu ya. Masya Allah. Apa nih Teh Mimi? Nah gitu. Mimi Priok. Oke, kita lanjut ya. Jadi bisa dipahami? Bisa ya, mudah-mudahan ya. Jadi makalah yang ketiga ini dari bab 9, qala Umaru radhiyallahu anhu. Nah, jadi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, inna dzurriyyata asyaitoni. Sesungguhnya dzurriyyah setan. Nah, dzurriyyah yang dimaksud adalah ai aulada iblisa. Jadi anak-anak iblis itu ismuhu. Ya, namanya adalah Azazilu. Ya, jadi namanya adalah Azazilu. Dan Azazilu itu berjumlah 9. Tis'atun. Jadi ada 9 ya. Yang pertama, nah ini disebut Zalitunu. Nah ini jadi badal ya. Jadi badal. Jadi 9 itu apa aja? Siapa aja? Zalitun. Nah gitu. Kemudian yang keduanya adalah wawasinu. Yang ketiganya adalah walakusu. Ada juga yang menyebutnya lakisu. Kemudian yang keempatnya adalah wa'awanu. Nah, kemudian wahaffafu. Kemudian wamurrotu. Nah, kemudian setan dikenal dengan sebutan Abu Murrah. Gitu ya. Kemudian yang ketujuh. Wamasutu. Masud. Kemudian wadasimu. Dasim. Kemudian wawalhanu. Jadi walhan. Nah itu. Nah itu Kang Deddy Rustandi. Saya pernah mewiridnya. Tapi cuma 1 kali ya. Terus saya tersadarkan karena nama-namanya asing. Ya. Nama-nama yang asing gitu. Alhamdulillah. Ya Allah tolong begitu kan ya. Nah itu kalau memang jadi berhasil Masya Allah. Begitu Kang Deddy. Masya Allah nanti jangan-jangan nanti Pak Haji Mamat ingin berguru nantinya ya. Oke, Cing Ato juga sudah hadir. Izin mau ngajar Tuan Guru. Oh, mangga Cing Ato ya. Ternyata Cing Ato hadir juga. Alhamdulillah selamat kata Teh Mimin ya. Oke, sekarang kita coba lihat berikutnya. Nah, ini siapa-siapa mereka dengan tugasnya.
Nah, begitu kan ya. Oke, verifikasi dulu. Ini ada verifikasi. Waduh, verifikasinya kok beda sekarang ya. Pilih dua objek yang bentuknya sama. Waduh, caranya gimana ini? Oh, waduh. Pilih dua objek yang bentuknya sama. Bentuknya sama. Waduh, lumayan juga ini. Verifikasinya kok begini ya. Masya Allah, mudah-mudahan ketemu nih. Yang bentuknya sama, bukan warna ya. Bentuknya sama. Alhamdulillah. Teh Mimin kok berubah ya Teh ya? Verifikasinya kok gitu ya? Jadi kitanya mikir juga ini. Teh Mimin kalau live begitu nggak nih verifikasinya? Biasanya kan langsung pasin. Oh, jadi anak TK. Oh gitu ya Teh ya? Masya Allah. Masya Allah. Kalau salah berakhir tuh. Ya, Masya Allah. Oke, belum Mbak Yai, saya suka bablas. Oh gitu ya. Pak Ahsan, maaf Ustadz, kitab halaman berapa Ustadz? Kitabnya Nasoihul Ibad, kalau halamannya pasti berbeda Pak. Ya, jadi yang diambil adalah bab 9 sama makolahnya ketiga, begitu. Oke, nah itu sudah dijawab oleh SKC Kancil. Lanjut ya. Nah, coba sekarang kita mau cari tahu apa tugas mereka. Begitu Pak Haji Mamat. Masih standby Pak Haji? Pak Haji Jarkasi, alhamdulillah ya, beliau masih kelihatan ini. Fa'amma Fa'amma zalitunu. Nah, begitu bacanya ya. Nah, jadi fa'amma zalitunu. Itu. Bentar. Ingat dengan amma ya. Amma itu adalah huruf syarat wat tafsil ya. Jadi bakal ketemu mubtada dan khobar. Dan menjelang khobarnya itu ada fa robitoh. Nah itu. Makanya di sini ada fa robitoh. Jadi fa'amma zalitunu fahuwa sohibu. Ya. Wahuwa mudaf al aswaki mudaf ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Nah, jadi huwanya domir munfasil. Nah, di awal kalimat dia menjadi mubtada. Haji Muhammad, siapa Ustadz? Ditemani ikan. Masya Allah. Luar biasa nih sang dermawan kita ya. Jadi ada di kolam ikan ya beliau ya. Masya Allah. Sedang menikmati hidup. Subhanallah. Jadi huwanya domir munfasil. Kalau di awal dia jadi mubtada. Sohibu khobar yang dirofakan dengan doma. Wa huwa mudaf. Al aswaki mudaf ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Huwa sohibul aswaki. Ini kalimat. Kalimat setelah mubtada disebut khobar. Maka muncul amma, jadi menjelang khobarnya masuklah fa. Ini namanya fa robito. Ya. Jadi fa amma zalitunu. Maka adapun anak iblis yang bernama Zalitun, fahuwa. Maka dia adalah, gitu ya, sohibul aswaki. Yang menguasai pasar. Nah, begitu, Kang Dendo. Jadi, Zalitun itu nama anak iblis yang dia menguasai pasar. Ya, makanya sohib itu yang empunya. Aswak itu bentuk jama dari sukun. Suk itu adalah pasar. Tapi kalau aswak, pasar-pasar. Oh, termasuk pasar modal. Begitu, Kang Dendo ya. Jadi jenis pasar apapun
itu wilayahnya Zalitun. Masya Allah. Lalu apa yang diperbuat oleh Zalitun untuk menguasai pasar? Makanya ada doanya kan ketika kita masuk pasar. Ya, gitu. Nah, gitu. Ya, Mimi Priuk nih, preman pasar. Masya Allah. Jadi Zalitun ini adalah sohibul aswak. Nah, nanti kita akan terasa bahwa kita itu didekati tidak sama Zalitun. Nah, begitu Mbak Uti Tanaya ya, Mbak Uti ini sering ke pasar untuk berbelanja. Hati-hati dengan Zalitun ya. Kenali dia gitu. Aba Oji, Kang Haji, Bari marah ban lauk. Oh iya. Baila Badri, timbangan kalau di pasar. Oh begitu ya. Oke. Teh Mimin, udah pensiun Mbak, jualan cilok. Ayeuna mah. Preman pasar ya, jualan cilok ya, Masya Allah. Yang penting halalan dan berkah. Kang Dedi, doanya, ya Pak Anis, Batu Aji, doanya masuk pasar Yai. Masya Allah, ya nanti ditulisin ya. Mbak Marlin, apa nih, terhindar dari, aduh kelewat, Mimi Priok, Pak Hadi Waluyo, setan banyak di pasar, banyak sihir, Masya Allah. Bu Ani, tahu doanya tapi pas masuk pasar lupa dibaca, Masya Allah. Nah itu dia pinternya Zalitun. Ya. Oke, kita lanjut dulu menurut cerita kitabnya dulu ya. Nah, ini fa-nya adalah atop. Ya, fa-nya adalah atop, maka depannya dibaca fi'il mudhari. Nah, ingat kalau fi'il mudhari itu berarti berlangsung terus. Ingat itu. Maka dibaca fayan sibu. Ya. Fayan sibu fiha. Nah, fayan sibu. Yan sibu fi'il mudhari. Fa'ilnya huwa. Fi huruf jar, haknya domir mutasil sebagai majrur. Maka depannya dibaca maf'ul bih. Royanata. Maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhaf. Huknya domir mutasil sebagai mudhaf ilaih. Royanata itu ai. Nah, di sini huruf tafsiriyah ya. Ini maknanya memberikan penjelasan atau badal dari royanata. Apa itu royanata? Mbak Uti Tanaya, Mbak Uti nggak belanja ke pasar Yai, belanjanya pakai order lewat HP. Masya Allah. Tapi tetap ada Mbak Uti. Jadi pasar itu terjadi karena transaksi gitu. Jadi secara nyata mungkin pasar ya. Nah, sekarang orang semua belanja pakai online. Banyak, bukan semua ya. Banyak pakai online. Itu juga terjadi pasar sama gitu. Jadi pasar yang sebenarnya berarti fisiknya nyata, banyak pedagang di situ, termasuk kita juga ketika belanja online. Nah, di situ juga ada pasar. Jadi pasar itu tempat transaksi antara pembeli dan penjual atau antara penjual dan pembeli, begitu. Ya. Dan di situ ada setannya. Nah, ya, ada setannya. Siapa nama setannya? Zalitun, ya, ingat itu ya. Jadi Zalitun itu bertugas, dia menguasai pasar. Dan setan itu ingat, setan itu tugasnya ya'muruna bil fahsya'i wal munkar, itu asli itu. Ya. Jadi ya'muruna bil fahsya'i wal munkar. Ya, jadi dia menyeru untuk berbuat fahsya dan mungkar. Nah, begitu. Nah, jadi diulang lagi. Jadi royanata itu maknanya liwa'a. Wa huwa mudhaf, huknya domir mutasil sebagai mudhaf ilaih. Ya. Jadi liwa'ahu. Jadi liwa'a itu adalah badal, begitu ya. Badal. Jadi tugas dari Zalitun adalah yansibu, menancapkan. Menancapkan fiha. Menancapkan fiha itu di dalam pasar-pasar royanata. Royanata itu liwa, maknanya bendera.
No, begitu ya. Jadi benderanya. Masya Allah. Luar biasa itu. Paling susah itu bikin brand. Nah, begitu kan? Brand itu bendera. Ya. Iya, kita punya satu produk begitu agar terkenal, bahkan bikin brand. Nah, itu liwa, bendera ya. Agar bisa berkibar di sana sehingga orang mengenal produknya kita. Nah, itu. Nah, setan itu ternyata dia menancapkan di dalam pasar-pasar itu benderanya, ai liwa'ahu. Nah, begitu ya. Masya Allah. Nah, maka di sini ada sebagian ulama berpendapat. Wa inda ba'dihim. Nah, indahnya zorof. Ba'di mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasro wa huwa mudhof. Himnya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Wa inda ba'dihim. Maksudnya menurut sebagian ulama. Nah, begitu ya. Nah, ini berarti kita akan bicara tentang pendapatnya. Maka depannya adalah sebuah kalimat. Diawali dengan ana. Ana itu akhwatnya inna. Ya. Maka depannya dibaca isim ana. Hadza isim isaro sebagai isim ana. Maka depannya dibaca khobar ana. Ini dibaca yuqalu. Fi'il mudhari majhul. Ya. Fi'il mudhari majhul. Nah, begitu ya. Fi'il mudhari majhul. Nah, kalau fi'il mudhari majhul berarti ini bentuk pasif. Nah, begitu ya. Bentuk pasif. Berarti ada naibul fa'ilnya. Begitu. Ya, ada naibul fa'ilnya. Nah, coba kita lihat dulu karena ini domirnya huwa. Ya. Kalau domirnya huwa, dia belum bisa menjadi naibul fa'il. Ya. Oke, Pak Idin juga ternyata hadir. Assalamualaikum Pak Ustadz, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ngiringan taklim Pak Ustadz, mangga. Amin ya, sama-sama Pak Idin, mudah-mudahan saling memaafkan ya. Mudah-mudahan. Oke Pak Idin, monggo. Mudah-mudahan istiqomah ya. Pak Tabrani juga mohon diklarifikasi ulang. Mohon diklarifikasi ulang kalimat toyanatanya salah cetak ya. Yang mana nih? Amin. Yang mana nih Pak Tab? Hai, ini apa nih? Hai. Assalamualaikum Ustadz. Maaf baru gabung. Mulai live-nya jam berapa? Jam 7. Gitu ya. Hai, jam 7 ya. Nah, saya ulang dulu ya. Nanti sambil nyari ini Pak Tabrani ya. Pak Sabarsa. Royanata yai. Oh ini. Oh ini. Apanya yang ditanyakan Pak Tabrani? Royana, Royata. Oh, tadi saya bacanya apa sih? Royana, Royata. Betul. Saya bacanya apa sih tadi? Masya Allah, luar biasa. Royata. Yang benar adalah Royata. Ya. Maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof. Hu-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Oh, gitu ya. Ta, Royat, Royata. Maka tafsirnya liwa'ahu. Sip, terima kasih Pak Tabrani. Sip, Pak Supri, Royanata. Oh gitu ya bacanya ya. Oke, siap. Nah gitu, orang kalau banyak ngomong kadang-kadang ya seperti itulah ya. Mudah-mudahan bisa dimaklum ya, bisa dimaafkan ya. Masya Allah, terima kasih. Oke lanjut ya. Jadi royata. Maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof. Hu-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Ya. Nah, ternyata menurut sebagian ulama anna hadza yuqalu lahu. Nah, anaknya adalah huruf nasab dan taukid. Hadza isim isyarah sebagai isim anak. Yuqalu fi'il mudhari majhul. Nah, ini sebagai khobar anak. Lanya huruf cer, hu-nya domir mutasil sebagai majrur. Nah, begitu ya. Maka depannya ini, nah ini dibacanya apa ini? Begitu kan ya? Nah, itu. Jadi dibaca adalah zallan buru.
Zallan buru. Kalau dibaca rofa, berarti dia sebagai naibul fa'il. Ya. Nah, ini bizayin, dibacanya bizayin maftuhatin. Bizayin maftuhatin. Ya, gitu ya bacanya. Ini ada keterangannya di sini. Nah, keterangannya itu walamin musyaddadatin. Jadi lamnya pakai tasdid. Makanya tadi bacanya zal, ya. Zallan buru. Nah, gitu. Zallan buru. Nah, ini tugasnya bizayin maftuhatin. Masya Allah. Luar biasa nih. Jadi tugasnya itu adalah bizayin maftuhatin. Masya Allah. Zayin itu maknanya merayu. Ya. Merayu ya. Zayin itu merayu. Masya Allah. Nah, ini dijelasin dulu ya sebentar ya. Jadi lamnya adalah ditasdid, ba'daha sesudahnya, maka di sini nunun. Nah, ini dibaca menjadi nunun. Nununnya jadi mubtada, ya. Kemudian famuwahhadatun. Famuwahhadatun baru akhiruhu. Ya. Akhiruhu. Jadi ini penjelasan lah ya. Oke. Nah, ini tugasnya maaf di sini nih. Nah, jadi wahuwa fi kulli. Nah, ini tugasnya ya. Wahuwa fi kulli. Nah, huwanya adalah mubtada yang domir munfasil sebagai mubtada. Kemudian fi kulli sukin. Fi-nya huruf jar, kulli majrur yang dijerkan dengan kasroh, wa huwa mudhaf. Sukin mudhaf ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Nah, ini yuzayyinu, maaf di sini ya, yuzayyinu. Saya tadi ada lewat ya. Jadi yuzayyinu ini zayyana, yuzayyinu ini fi'il mudhari dengan fa'ilnya adalah huwa. Kesini kembalinya ya. Jadi yuzayyinu lil ba'iina. Nah, ini tugasnya ya. Jadi tugasnya itu dia di setiap pasar yuzayyinu. Dia apa ya, yuzayyinu itu merayu begitu ya. Maknanya itu menghias. Yang dimaksud adalah merayu. Lil ba'iina. Bukan ba'ina ya berarti ya. Lil ba'i'aini. Nah itu yang lebih tepatnya. Lil ba'i'aini. Nah, karena ini maksudnya adalah dua. Antara penjual dan pembeli. Jadi apa tadi bacanya saya? Yuzayyinu lil ba'i'aini. Begitu yang benar ya. Nah, jadi dia, setan itu menghias bolehlah, merayu gitu. Lil ba'i'aini, pada kedua antara pembeli dan penjual ya, atau penjual dan pembeli begitu ya. Nah, maka depannya dibaca maf'ul. Al-laghwa. Al-laghwa itu bisa diartikan omong kosong ya. Lagho ya. Omong kosong. Nah, ini baru satu. Kemudian ada lagi wal halfa. Wal halfa itu sumpah. Sumpah al-kadhiba. Ini na'at. Ya, sumpah yang bohong. Berarti sumpah palsu. Ya. Ini wawunya masih atop. Wa madha. Wa huwa mudhaf. As-sil'ati. Gitu.
Masih ada lagi. Nah, Masya Allah. Ini masih ada lagi. Nah, ini baca fa'ala yufa'ilu taf'ilun. Nah, begitu ya. Taf'ilun. Jadi tat fi aiu fa fi fu. Kita lihat dari depan. Ya. Ini maktuf alaihnya. Nah, maktuf alaihnya tadi dibaca madha. Maka dibaca tatfifa. Bahwa mudof. Maka depannya dibaca mudof ilaih. Al-kaili. Ya. Jadi watat fi fal kaili. Pernah dengar surat Al-Mutaffifin? Nah, begitu kan ya? Nah, apa itu Al-Mutaffifin? Ya, mencurangi al-kaila, al-kaili yang mudhof ilaih. Ya, jadi mencurangi takaran. Baru satu lagi wal mizani dan timbangan. Begitu ya. Nah, itu tugas daripada Zallanbur. Ya. Jadi anak setan yang pertama, Masya Allah, anak setan yang pertama. Saya ulang ini ya. Ini ada kesalahan tadi di sini. Jadi ini Zallanburu. Nah ini bizayin, ini zai maksudnya ini. Maaf. Ya. Maftuhatin. Jadi huruf zainya itu di fathah. Begitu ya. Baru lamnya adalah bertasdid. Sesudahnya nun. Nah ini sesudahnya nun, gitu kan? Nunnya nunun tadi. Nunnya itu famuwahidah. Ya, nunnya tadi ya, muwahidah itu disatukan, maksudnya disukun ya, dimatikan. Makanya tadi bacanya zalan bur ya. Zalan buru. Begitu kan ya? Nah, itu. Zalan buru. Nah, jadi zainya di fathah, lamnya di tasdid, sesudahnya nun dimatikan. Nah, kemudian ro ya. Maka di sini mempunyai makna begitu ya. Wa huwa fi kulli sukin. Nah, maka dia di dalam setiap pasar yuzayinu, dia selalu merayu, selalu menghias, begitu ya, selalu menghias lil bai'aini, terhadap penjual dan pembeli al-laghwa. Nah, satu terhadap omong kosong, begitu kan ya. Kadang seorang pembeli hanya menawar-nawar, tidak bermaksud membeli. Ada juga penjualnya melebih-lebihkan ya, dengan omongan kosong ya. Ini modalnya aja belum dapat, begitu kan kadang-kadang ya. Padahal dia sudah ada untung ya. Ya itu namanya omong kosong. Nah itu tugasnya anak setan itu. Ya, anak setan tadi yang pertama. Siapa namanya yang pertama? Ya, itu. Terus kadang bersumpah palsu, ya kan? Nah, itu. Kemudian kadang memuji barangnya sendiri. Madha itu artinya memuji ya. Memuji. Jadi memuji dagangannya. Madhas sil'at. Jadi memuji barang dagangannya. Tidak apa adanya ya. Berlebih-lebihan. Bagaimana caranya agar pembeli itu tertarik. Tapi caranya berlebihan. Tidak jujur. Itu yang dimaksud. Oke Pak Supri, Zalitun ya. Nah, kemudian dia mulai curang dengan takaran.
ya curang dengan takaran. 1 liter isinya tidak 1 liter, 1 kilo isinya tidak 1 kilo, ya juga timbangan. Nah, begitulah tugas dari Zalitun. Ya, oke, cukup hari ini. Sampai jam 8.30 ya Teh Mimin ya. Ya, bisa dipahami ya, ini baru tugas anak iblis yang pertama. Jadi dia menancapkan bendera di pasar ya, agar semuanya melihat. Ingat, bendera itu posisinya di atas ya. Semua orang itu mampu melihatnya karena posisinya di atas. Apalagi telah berkibar. Nah gitu, hati-hati ya. Jadi ketika kita di pasar, di situ ada Zalitun ya. Yang Zalitun itu dengan kata lain ya, seorang beberapa ulama menyebutnya adalah Zallanbur gitu ya. Zallanbur itu pendapat sebagian ulama. Nah, itu Zalitun. Jangan terkecoh begitu ya. Kalau kita menjadi penjual, jangan sampai melakukan hal ini. Yang pertama apa tadi? Ya, menghias. Yang namanya menghias, merayu gitu ya, itu konotasinya buruk. Makanya dengan melalui kata-kata yang kosong begitu ya. Nah, kemudian sumpah palsu gitu kan. Kemudian memuji barangnya berlebihan. Kemudian mengurangi takaran juga timbangan. Nah, itu kerjaannya anak yang pertama dari iblis. Ya. Nah, kita jangan terbawa. Ya. Jadi ketika kita mau jual sesuatu ya kita bicara apa adanya. Jujur. Ya. Ini barang ini manfaatnya begini, begitu, cukup begitu. Ya. Seperti saya menjual buku Al-I'lan, begitu kan ya. Nah, di situ terjadi pasar. Begitu. Nah, di situ ada anak iblis yang pertama, Zalitun. Karena dia itu sohibul aswaq. Ya. Dia menguasai pasar. Nah, maka promosi saya tidak boleh omong kosong. Gitu ya. Nah, gitu. Memuji barang dagangannya ya sesuai. Nah, begitu kan. Tidak pakai sumpah palsu. Ya, dan tidak mengurangi takaran dan timbangan. Begitu kan ya. Insya Allah. Timisfer pengurus masjid pada ribut aja. Itu setan apa ya yang mempengaruhi Ustaz? Nah, lihat ributnya tentang jual beli bukan? Nah, begitu. Ya, makanya kan tidak boleh ngomongin jual beli di masjid. Itu kan, Kang? Ya, nanti terjadi pasar di situ. Ya. Oke, gitu Timisfer ya. Jadi kalau pengurus masjid ya yang diurus tentang masjid. Bagaimana cara memakmurkannya, begitu kan? Oke, Pak Haji Anwar juga sudah datang, sudah hadir, alhamdulillah ya, ikut hadir. Pak Haji Anwar Bogor, Pak Haji Oji, oke, Mbak Uti Tanaya. Setiap ada transaksi jual beli itu namanya pasar gitu ya, betul. Nadia Khira, terima kasih Bu Hajah Hanik. Iya, itu Mbak Uti. Jadi yang ada transaksi itu namanya pasar. Pak Mas Duki, alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz, telat. Musnah di masjid setannya Al-Wahn. Ya, kita belum ya, baru satu ya. Kita baru satu. Oke, mudah-mudahan kita memahami dulu bahwa setan yang menancapkan benderanya di pasar itu bernama anak yang pertama, yaitu Zalitun. Begitu ya. Oke, Zalitun. Dialah yang menguasai pasar. Baik pasar yang nyata ataupun online. Begitu ya Cep Kiki ya. Masya Allah, saya pernah
juga tuh Cep Kiki di pasar online ya. Ada satu proyektor kecil harganya 980.000. Saya itu pesan COD begitu kan ya. Begitu barangnya datang saya nggak ada di rumah, saya lagi di luar. Akhirnya kata anak saya, gimana? Akhirnya dibayar itu. Dibayar itu. Begitu dibuka ternyata isinya power bank. Masya Allah. Dan saya cek harganya ternyata hanya 37.000. Nah itu. Jadi ketika promosinya dia madha ya, madha silati itu namanya. Ketika promosinya dia melebih-lebihi. Ya, begitu datang bukan proyektor malah. Malah yang datang adalah power bank seharga 37.000. Dan saya membayarnya 980. Nah, begitu kisahnya Kang Deddy. Luar biasa peran Jalito. Ya, begitu. Ya, apakah dia memperoleh keuntungan? Ya, keuntungan yang tidak barokah. Ya, berkah itu seperti kerbau. Kerbau yang sudah duduk manis dengan mengunyah. Itu barokah ya. Tahu ya, kerbau yang duduk manis dengan mengunyah itu kerbau apa namanya? Kerbau yang kenyang. Gitu. Atau juga berkah itu birkatun, sumur gitu. Sumur itu semakin diambil, airnya semakin jernih dan airnya semakin banyak. Itu birkatun, sumur ya. Makanya barokah bisa diartikan birkatun. Jadi menunjukkan bahwa kita itu hidupnya berkah atau tidak, lihat birkatun, lihat sumur ya. Kita itu selalu diambil uang kita buat belanja ini itu, tapi masih tetap ada. Itu namanya birkatun. Ya, sumur yang selalu dipakai dan selalu jernih airnya dan semakin sumbernya itu mengeluarkan cukup, mencukupi gitu kan ya. Apa sih bahasa kitanya tuh? Ya, itu. Mudah-mudahan seperti itu. Kang Deddy Rustandi itu sama Pak Yai Abdi pesen BH yang datang sarung lipat subhanallah. Begitu Kang Deddy ya. Nah itu namanya korban dari Zalitun. Ya begitulah ya, kadang-kadang nak musnah, kadang baju bekas Yai. Masya Allah. Itu namanya sudah dikuasai oleh Zalitun. Itu yang disebut madhas sil'ah. Jadi memuji barangnya sendiri berlebihan ya. Nah itu. Jadi itu perangkap bukan perangkat ya, perangkap daripada Zalitun. Ya, berarti dia sudah berkawan dengan Zalitun dan Zalitun telah menanamkan benderanya di hatinya. Nah begitu ya, mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Nayara, bisa tahu nama YouTube-nya Yai, kalau ketinggalan bisa. Oh boleh, nama YouTube-nya MT Bariz. Ya, Bariz tulisannya BAARIZ. MT-nya besar, titik, kemudian B-nya besar, AARIZ, MT Baris. Nah seperti ini, Pak Sabarsa sudah menulis ya. MT Baris, Munadi Akhira juga sudah menulisnya. Oke, itu ya. Mudah-mudahan hari ini manfaat. Kita punya waktu 1 menit lagi. Lewat ya. Iya jam 8:30 ya. Saya mau siap-siap. Cukup hari ini, mudah-mudahan manfaat. Warna-warni tetap sehat ya. Kemudian sang dermawan kita mudah-mudahan selalu diberkahi rezekinya, amin ya. Oke, kemudian tadi siapa ya tadi ya, Pak Mas Duki. Oke, kita tutup dulu dengan doa ya. Warna-warni terima kasih, semoga berkah. Bu Said juga hadir, alhamdulillah. Pak Ratno, alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz. Oke, kemudian Bu Irma, Pak Haji Mamat, amin. Bu Ani, terima kasih. Pak Tabrani, hatur nuwun. Oke, aduh, kelewat nih kecepatan nih. Oke, Cep Kiki, kita doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih semuanya. Saya tutup. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Wiwin, terima kasih. Nok Musna, doa masuk pasar ya. Iya. Insya Allah besok ya. Kita coba ketik, tulis, kemudian kita bahas kedudukan kalimatnya. Begitu ya Nok ya, insya Allah. Kemudian Jimmy Palu. Amin, amin. Pak Hamid 60 syukron. Pak Rofi matur nuwun ya. Masya Allah. Sehat terus Pak Rofi ya. Sampai selesai Alhamdulillah. Ustadz Azhari mana nih? Ustadz Rosmat, mudah-mudahan beliau juga hadir ya. Oke, Cep Kiki, oke, Nok Musna. Kemudian Pak Mumu, amin. Pak Supri, terima kasih Pak Yai. Ya. Ayo, cukup hari ini, mudah-mudahan manfaat. Pak Idin, oke Pak Idin, amin. Pak Anis, Batu Aji, matur nuwun dari Batam, matur suwun dari Batam. Oke, Kang Dendo, amin, syukron Yai, kobil tu. Pak Diwaluya, terima kasih Yai. Mbak Malia, Mbak Malia tetap semangat ya Mbak ya. Pak Rudi juga tetap semangat. Pak Siwodono tadi hadir juga ya. Alhamdulillah Pak Rudi sehat selalu Yai. Amin. Terima kasih Pak Rudi. Mbak Uti Tanaya juga. Saya juga minta doanya masuk pasar siap insya Allah besok ya. Kemudian Bu Hajahani sehat selalu dan mudah-mudahan tetap barokah ya. Pak Mumu, terima kasih Pak Mumu. Mudah-mudahan berkah selalu ya. Cukup hari ini ya, insya Allah kita ketemu lagi besok insya Allah ya. Oke, kita masih lanjut dulu ya besoknya. Pak Haji Anwar Bogor, nuhun Pak Yai ilmunya ya. Jadi setan itu punya turunan, punya zuriyah ya. Zuriyahnya ada 9. Nah, mudah-mudahan kita bisa paham. Oke. Pak Dedi, Kang Dedi Rustandi, jangan sampai ketinggalan ngajinya supaya dapat doa masuk pasar. Nanti kita bahas juga ya doa masuk pasar gitu ya, mudah-mudahan. Cukup ya hari ini, mudah-mudahan manfaat. Tetap semangat,